Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda sebagai orang Kristiani dikatakan Yudas kau, itu adalah ejekan. Kita dituduh seperti Yudas yang menjual Yesus, yang menjual kebaikan dan kebenaran, yang menjual guru sendiri, yang menjadi simbol pengkhianat, yang menjadi simbol-simbol segala sesuatu yang bisa mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan orang lain. Injil hari ini juga merupakan Yudas temanya. Bagaimana Yesus dalam perjamuan malam terakhir, dia mengatakan, hatiku saat ini sedih karena kamu, di antara kamu akan ada yang menyerahkan aku. Lalu orang bertanya, para murid itu, siapa ya? Bukan aku guru, bukan aku guru. Lalu Petrus juga mengatakan, bukan aku kah? Lalu Petrus menyuruh murid yang dikasih Yesus yang bersandar di bahu Yesus untuk bertanya, tanyakan pada guru siapa yang dimaksud. Lalu kemudian murid itu pun bertanya, siapa guru? Dia yang menyerah, yang akan aku beri roti setelah aku celupkan. Dialah itu. Lalu Yesus mencelupkan roti itu dan memberikannya kepada Yudas Iskariot. Dan setelah itu iblis memasuki Yudas Iskariot dan Yesus mengatakan, cepat pergilah, laksanakan tugasmu. Para murid tahunya dia membeli permen, membeli bakpao, membeli apa untuk snack bersama. Tetapi ternyata itu adalah tanda Yudas mau menyerahkan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah itu tentu saja Yesus merasakan sudah siap untuk menghadapi segala perutusan diselesaikan dengan sempurna. Kita sering melihat bagaimana Yudas zaman sekarang ini sering menjual kebaikan. Kalau kita melihat segala sesuatu ini, maka kemudian kita akan merasakan bagaimana seluruh khianat itu terjadi dalam diri kita. Ada seorang calon lurah, itu pengikut Kristus di suatu kampung. Dan dia menjago lurah. Karena dia mau menjago lurah, maka dia mulai pelan-pelan meninggalkan imannya. Pelan-pelan dia mencari dukungan masyarakat banyak. Dan itu tidak mungkin kalau dia kemudian tetap merasuk sebagai suatu minoritas. Maka saudara-saudari, orang itu kemudian begitu dikunjungi, saya dulu sering mengunjungi ke rumahnya, lama-lama mengatakan tidak ada, terus begitu tidak ada, lama-lama tidak mau menerima, dan akhirnya lepas tidak tahu kemana. Dan memang dia jadi lurah, dan kemudian dia pun memimpin daerahnya itu. Semoga tentu saja semangatnya masih membawa semangat cinta kasih itu. Tetapi itu menjadi satu simbol bagaimana Yudas mencari keuntungan diri dengan mengorbankan apa yang sudah diimani, apa yang sudah diikutinya, apa yang sudah menjadi gantungan dirinya. Maka saudara-saudari, kita mencoba mengikuti Kristus ini dengan penuh syukur dan iman. Kita mencoba mempertanyakan diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memenuhinya? Supaya kita tidak jatuh seperti Yudas, tetapi kita senantiasa setia kepadanya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.